Pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi terkini WNI di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia. Khususnya kali ini kita ke Selandia Baru dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Skype warga negara Indonesia di Invercargill, Selandia Baru, Dian Erlita. Halo Dian. Ya, halo, Dodi. Ya, Dian, mungkin bisa diceritakan dulu, tadi sudah saya sebutkan angkanya 868 kasus positif, 103 yang sembuh dan 1 yang meninggal dunia. Bagaimana perkembangan terkini kondisi penanganan virus corona di Selandia Baru? Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita di New Zealand, di Selandia Baru, sudah memasuki hari ke-8 lockdown atau self-isolation. Gitu. Jadi, lockdown ini sudah berlangsung sejak tanggal 26 Maret kemarin gitu ya. Dan hari ini di New Zealand penjagaan atau lockdown ini semakin ketat gitu dilakukan, di mana banyak polisi-polisi di jalan-jalan dan mereka tuh tidak segan-segan untuk nanya ke kita, stop kita, kalian ngapain di sini, seperti itu gitu ya. Oke. Ini kan kalau saya lihat PM Jasinda sendiri berlakukan lockdown level 4 itu sejak 25 Maret begitu. Anda tadi Anda sudah melihat bahwa banyak sekali aparat keamanan berpatroli. Apakah kemudian ada sanksi buat masyarakat yang melanggar begitu keluar rumah tanpa keperluan? Kalau sanksi tidak ada, tapi mereka akan menegur kita gitu kan. Seperti misalnya saya adalah student di Southern Institute of Technology gitu ya. Di situ jelas peraturannya bahwa student tidak boleh berkomunikasi dengan mereka kan tinggal di lingkungan apartemen gitu ya, yang punya sekolah gitu. Mereka tidak boleh berkomunikasi dengan orang di luar dari kamarnya mereka begitu ya. Karena kan itu kan dalam satu rumah, satu apartemen kan isinya ada 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Mereka tidak boleh berkomunikasi. Nah, kalau ketahuan itu mereka akan ditindak tegas. Jadi polisi itu bisa masuk ke dalam apartemen itu untuk mengecek gitu loh. Dan kemarin tuh ada kejadian student mereka melakukan party gitu dan itu sangat ramai dan ya sekolah menegur gitu. Perkuliahannya sendiri memang sudah online ya, Dian ya? Iya, sekolah kita sekarang sudah online, tapi kalau untuk lockdown-nya ini kan dimulai dari tanggal 26 Maret ya, karena itu udah masuk level 4 gitu. Tapi dari tempat saya sekolah, itu kita sudah diliburkan dari tanggal 18 Maret. Semenjak di Invercargill diketahui ada 1 orang terkonfirmasi terkena virus corona. Oke, nah Invercargill sendiri kan ini ada di Pulau Selatan. Tadi saya sudah melihat datanya, itu hanya 27% kasus dari sana. Paling banyak justru di Pulau Utara ya, 73%. Apakah ada perbedaan kebijakan antara di bagian Pulau Selatan dan Utara atau merata saja sebetulnya? Semuanya sama, kebijakannya sama. Di sini kita kayak misalnya di tempat supermarket gitu ya, kita harus ngantri, kayak tadi saya mau belanja ke grocery, itu kita harus ngantri satu-satu, jaraknya harus 2 meter. Begitu juga setiap sore kan saya selalu olahraga nih, karena untuk mengisi aktivitas gitu di sini, karena bosan juga gitu ya, selama seminggu nggak kebayang deh gimana. Ini aja baru seminggu aja kayaknya, aduh rasanya udah nggak tahu, nggak berhubungan sama teman, maksudnya kita nggak komunikasi sama teman tatap muka gitu kan ya. Nah itu, jadi kita tuh di situ tuh kayak dijaga 2 meter dan setiap kita mau masuk ke toko itu, ke store itu kita harus dikasih kayak sanitizer dulu gitu loh. Harus bersihin tangan dulu gitu. Jadi boleh keluar begitu ya, mungkin buat masyarakat di sana karena atau untuk apa namanya belanja barang kebutuhan sehari-hari dan mungkin untuk olahraga tapi tidak berkerumun begitu. Nah, apakah sudah ada kesulitan begitu dalam mencari bahan kebutuhan pokok atau memang pemerintah dari Selandia Baru sendiri sudah memang benar-benar menjamin ketersediaan barang-barang pokok di sana? Iya, pada saat diketahui bahwa ada 1 orang terkonfirmasi terkena virus corona, jadi warga di sini sempat panik. Kita sempat yang namanya mengalami shopping panic, gitu, panic shopping gitu ya. Nah, tapi pada saat itu pemerintah langsung mengeluarkan statement bahwa jangan panik karena semua barang-barang akan akan cukup semuanya. Jadi belanja kita disuruh untuk belanja tetap normal gitu. Jadi untungnya warga-warga di sini tuh sangat mendengarkan apa yang dibilang pemerintah gitu ya. Jadi sampai saat ini kebutuhan tetap terpenuhi, walaupun di awal-awal mungkin di sekitar tanggal 16 apa tanggal 17 Maret gitu ya, itu sempat yang saya mau beli beras nggak ada gitu, kosong. Ada beberapa banyak barang yang nggak ada gitu.
Oke, yang penting adalah masyarakat di sana tingkat kepatuhannya tinggi ya terhadap kebijakan dari pemerintah setempat. Terakhir mungkin KBRI di Wellington sendiri, apa ada pola komunikasi khusus begitu selama wabah COVID ini? Apakah masih terus terjalin? Bagaimana pola komunikasinya? Kalau ingin tahu informasi seperti apa? Oh iya, kemarin saya kebetulan berkomunikasi langsung dengan Bapak Tantowi Yahya dan saya juga menanyakan bahwa banyak student yang sudah mulai ngeluh gitu ya, termasuk saya udah pengen pulang ke Indonesia karena di sini kita di rumah sendiri tanpa keluarga kayaknya sedih banget gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi Pak Tantowi Yahya menegaskan kepada kita bahwa untuk bersabar dan tolong ikuti dan patuhi apa yang sudah diberlakukan pemerintah Selandia Baru gitu. Dan untuk tetap semangat dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Itu yang disampaikan Bapak Tantowi Yahya. Oke, Dan jadi beliau juga memberikan nomor telepon darurat atau untuk yang perpanjangan visa, paspor dan lain-lain sebagainya, dia memberitahu kita sih. Oke, jadi sebetulnya Dian sendiri dan juga mungkin banyak WNI di sana yang ingin pulang sebetulnya ke Indonesia. Oh iya banyak, sebenarnya banyak yang kita pengen pulang. Saya menyampaikan ini juga ke Bapak Tantowi, cuman Bapak Tantowi bilang kalau kalian mau pulang pun penerbangan tidak ada gitu ya. Penerbangan tidak ada, adanya hanya di Auckland, Wellington, dan Christchurch kalau nggak salah ya. Cuman kondisinya di Indonesianya pun saat ini sedang tidak aman gitu loh. Dan nanti kalau kalian ingin kembali ke New Zealand, kalian belum tentu bisa balik lagi ke New Zealand gitu. Dan studi kalian bagaimana? Nah itu yang akan kita pikirkan. Jadi lebih baik kita bertahan di sini. Betul, jadi imbauan dari KBRI, bahkan dari Pak Tantowi Yahya sendiri seperti itu ya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Dian, sehat terus, semangat terus di sana, dan salam buat teman-teman WNI yang berada di Selandia Baru.